Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa nashkurullah syukran katsiran ala kulli ni'matih. واجتمعنا في هذا المجلس في هذا المسجد مسجد الإمام النسائي ونشكر الله ونرجو من الله أن يجعل ركوعنا سجودنا وأعمالنا الصالحة وجعلها في الموازين الحسنة يوم القيامة. اللهم آمين. Kita akan lanjutkan tafsir juz'il amma, tafsir juz' amma. Pembahasan kita telah sampai di surah Abasa. Terakhir telah kita bacakan dalam kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil ini dari ayat 17 sampai 23. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih di tafsir surat Abasa di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-32. Qala Allah Ta'ala falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'anbatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaytuna wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Di dalam surat Abasa ini di ayat yang ke-24 dan sampai ayat ke-32 yang akan menjadi materi kajian kita pada pagi hari ini dari kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil, tafsir juz' amma. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falyanzuril insanu ila ta'amihi, maka hendaklah manusia memperhatikan ataupun melihat ila ta'amihi, kepada makanannya. Dari sisi lughah, fa'nya fa' istinafiyah, ini fa' permulaan. Adapun lamnya di situ adalah lamul amr, lam perintah yang semakna dengan fi'il amr. Sehingga aslinya yanzuru, ra-nya di dhammah menjadi sukun, falyanzur. Namun di sana antum dapati diharokati kasrah untuk menyesuaikan alif lam setelahnya, ada isim yang beralif lam setelahnya, sehingga dikasrahkan.
Ya, ketika dia mau disambung, falyanzuril insanu. Aslinya falyanzur al insanu. Maka hendaklah seorang insan memperhatikan, ya, ila ta'amihi, kepada makanannya. Anna sababna al-ma'a sabba. Anna, sesungguhnya kami, sabba yasubbu, ya ini menuangkan, menumpahkan. Ya, makna sabba yasubbu ini sabban, menumpahkan atau menuangkan. Anna sababna al-ma'a sabban, kami yang sesungguhnya yang benar-benar telah menumpahkan air, menurunkan air, mencurahkan air. Sabba adalah bentuk penuangan air yang jumlahnya besar. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan air dengan sebenar-benar diturunkan. Ada maf'ul mutlaq di sana, diulangi masdarnya. Sabba yasubbu sabban. Ya, anna sababna al-ma'a sabban, sungguhnya kami yang menurunkan air. Yang mana maf'ul mutlaq ini bertujuan untuk takkid, untuk penekanan bahwasanya benar-benar kami yang telah menurunkan air, menumpahkan, menuangkan air tersebut. Kemudian summa syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kamilah yang telah membelah bumi itu, benar-benar telah kami belah. Coba antum perhatikan di antara hikmah dari semua ini, terutama pada beberapa ayat ini urutannya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dialah yang menurunkan, mencurahkan hujan, kemudian bagaimana agar air hujan itu bisa masuk secara sempurna, Allah pecah, Allah belah bumi itu supaya air bisa masuk dengan sempurna, supaya dia bisa menumbuhkan. Maka ayat setelahnya fa'anbatna fiha habba. Anbata yakni menumbuhkan, maka kami tumbuhkan, yakni fiha fil ard. Kami tumbuhkan di dalam bumi itu, dari dalam bumi tersebut, hab, yakni biji-bijian, habban. Dan tidak hanya itu, wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiq, hadiqah, ghulba, hadaiqa, ghulba, wa fakihah, wa abba. Sebutkan banyak, tidak hanya habban. Maka kami tumbuhkan di dalam bumi itu ada biji habban, ada inab, apa inab? Anggur, anbah atau inab. Ada qadba, apa qadba? Kata beliau di sini qadban atau qadbun huwa al-birsim, bukan bersin. Al-birsim. Wa qila umumul alaf alladhi ta'kuluhu ad-dawab. Birsim itu semacam tumbuhan menjalar seperti serumpun sama timun, semangka, labu. Itu birsim. Dia mirip kayak timun. Loba apa ya? Dia mirip kayak timun tapi bukan timun, lain. Ini biasanya banyak di Mesir, ya, daerah sana. Dia menjalar kemudian membesar, ya mirip seperti itu, satu rumpun lah, semangka bitikh, khiyar, birsim, ya, dan yang lainnya. Taib. Jadi qadba itu, ya hampir mirip lah seperti inab. Inab itu gimana pohonnya? Ada pohonnya? Nah, ada pohon anggur. Anggur itu berpohon. Enggak, menjalar kan? Merambat. Kemudian dia ya mengeluarkan tunas-tunasnya dan menjadi buah. Nah, mirip seperti birsim ini. Wa qila umumul alafi alladhi ta'kuluhu dawab. Tapi ada mengatakan bahwasanya qadba ini ungkapan secara umum al-alafu umumul alafi. Alaf itu makanan hewan yang dimakan oleh hewan-hewan yang ada dawab, yang ada berpijak di muka bumi, itu dawab. Ya, bisa dimaknai yakni hewan-hewan yang pemakan rumput.
Ya, dia berkata demikian bahwasanya qutbah ini adalah umumul alafi alladhi ta'kuluhu dawab, secara umum makanan hewan yang berjalan di muka bumi ini. Apa yang mereka makan yaitu dikatakan qutbun, ya, atau qutbah ini. Jadi dibaca qutban karena mengikuti habban, mengikuti ini atof ya, wa inaban, wawnya wawul atfi. Dan kami tumbuhkan dari dalam bumi itu fil ardi fiha, hanya itu kembali ke al-ard, kami tumbuhkan dari dalam tanah tersebut, dari dalam bumi, habban, biji-biji inaban, kami tumbuhkan keluar anggur, wa qutban, nah itu dia qutban, wa zaitun. Tahu zaitun ya? Insyaallah zaitun. Kalau enggak tahu zaitun nanti ya, cari nanti di warung zaitun. Zaitun, buah zaitun ada dia, buah zaitun yang biasa diolah jadi minyaknya. Wa nakhlan, kami tumbuhkan juga nakhl. Apa nakhl? Kurma. Ya. Kurma, pohon-pohon kurma maksudnya, pohon-pohon kurma. Wa hadaiqa, demikian juga kami tumbuhkan dari dalam bumi itu hadaik, hadikoh. Ya. Ya, ini kebun-kebun, hadikoh, hadaik, jamaknya apa? Hadaik. Bedanya hadikoh ini lebih kepada kebun yang lebat, yang memiliki pohon-pohon yang sangat lebat. Ya, pernah kita bahas nih ya sebelumnya ya. Itu hadaik. Nah, kemudian hadaik ini disifati dengan hadaik ghulban, enggak pakai waw dia, bukan wa hadaik wa ghulban. Maka di sini beliau menjelaskan apa itu ghulbun ataupun ghulban. Yang menjadi sifat hadaik, yang menjadi sifat apa? Kebun-kebun yang ghulb. Apa itu kebun-kebun yang ghulb? Kata beliau, ghulban yakni al-aghlabu huwa azimur raqabah. Ya, al-aghlab. Jadi aslinya ini aghlab. Tahu aghlab ya? Ya. Aghlabur rijal, kebanyakan umumnya para laki-laki, begitu ya. Aghlabun nisa, aghlabiyah, biasanya disebut dengan aghlabiyah. Ghalibnya, itu. Jamaknya apa? Ghulb. Jamak aghlabu, jamaknya ghulbun. Nah, aslinya apa? Al-aghlabu huwa azimur raqabah. Azimur raqabah. Lihat catatan kaki, qala at-Tabari al-ghulbu jam'u aghlab wa huwa al-ghalizur raqabah minar rijal. Jadi ghalizur raqabah, leher yang besar, leher beton. Tahu leher beton kan? Yang punya leher gede sini, raqabah ini, unuk. Nah, laki-laki yang punya leher gede seperti itu dikatakan rajul aghlab, karena biasanya pukulannya kuat itu. Ya kan? Nah, itu dia secara bahasa ini ya, kata Imam At-Tabari, al-ghulbu jam'u aghlab wa huwa al-ghalidur raqabah minar rijal. Kemudian lihat catatan kakinya, ammal hadaiq fal hadiqah maltaffa syajaruha wajtama'a. Nah, ini dia. Adapun dikatakan hadiqah, ini iltaffa syajaruha, lebat. Pohon-pohonnya itu berlapis-lapis, iltaffa, berlapis-lapis, lebat, wajtama'a. Nah, Warawa at-Tabari bi isnadin sahihin an Ibni Abbasin qala al-hadaik maltaffa wajtama'a. Jadi dikatakan hadaik yang memang pohon-pohon yang ada dalam kebun itu, tanaman tumbuhannya itu lebat sekali. Itu dikatakan hadaik. Jadi bukan hadikoh itu kebun kayak kebun ada 1, 2 bunga, 3, bukan itu. Itu lain lagi, itu bukan hadaik. Enggak disebut hadaik. Ya. Taib. Ini dia hadaik, dan itu dia makna ghulb. Sehingga kata beliau di sini, ghulban al-aghlabu huwa azimur raqabah, fal ghulbu al-'idhamul ghilazur riqab, yakni tulang yang keras, al-'idham, 'idhamul ghilaz, tulang belulang yang keras, riqab yang di sini. Ya, itu namanya ghulb secara bahasanya. Waqila at-tiwal, ada yang mengatakan tiwal. Ya, jadi makanya dia wahadaiqa ghulba, maksudnya kebun-kebun yang sangat tebal, yang sangat ghilaz, yang sangat apa? Lebat.
Jadi penggunaannya ke sana dia secara maknanya, bukan secara lughatan, tapi sudah dibawakan kepada ya mausufnya yang disifati hada'iq. Taib. Nah, dia mengatakan at-tiwal, yakni yang panjang-panjang, tiwal. Jadi panjang-panjang pohonnya, tinggi-tinggi. Wakila an-nakhlul kiram. Ada yang mengatakan hada'iqa ghulban adalah an-nakhlul kiram. Pohon kurma yang bagus. Ya, pohon kurma yang kiram, yang diberkahi, yang berkaromah, maksudnya banyak menghasilkan dan lebat buahnya. Taib. Itu dia penjelasan dari makna hada'iqa ghulban. Intinya menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala fa'anbatna fiha hada'iqa ghulban. Kami tumbuhkan dari dalam tanah tersebut kebun-kebun yang lebat. Nah itu dia, kebun-kebun yang lebat. Wa fakihatan wa abba, wa fakihah, dan kami tumbuhkan pula dari bumi tersebut fakihah. Kalau fakihah tahu semua ya maknanya. Fawakih, fakihah, apa fakihah? Buah-buahan. Ya, kami tumbuhkan buah-buahan. Tapi fakihah itu lebih kepada buah-buahan yang muncul dari pohon. Beda tadi qotbah. Kalau qotbun itu dari buah-buahan tapi yang dari merambat. Lihat bagaimana Allah Ta'ala merinci ini. Ini bukan sesuatu yang terjadi ya dengan begitu saja. Ini memang sudah menjadi ciptaan Allah yang Allah Ta'ala lebih mengetahuinya, sehingga dia menyampaikan ini, ya, menyampaikan wahyu ini kepada manusia tentang kebesarannya yang telah menumbuhkan semua ini. Dan itu semua kita dapati jenis-jenisnya, pembagian-pembagian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan dari bumi ini terbagi-bagi jenis-jenisnya. Ada inab, ada qadb, ada zaitunan, ada nakhlan, hadaik, ada kebun-kebun, ghulban, wa fawakih, au fakihah, wa abba. Dan buah wa abban, dan abba. Apa itu abban? Ini fa'anbatna fiha fakihatan wa anbatna fiha abban. Ya, sama seperti fa'anbatna fiha habban, fa'anbatna fiha ab. Apa itu ab? Kata beliau di sini, abbun atau abban huwa ma ta'kuluhul an'amu wa la ya'kuluhun nasu. Ab memang khusus tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh ya binatang-binatang ternak, an'am. Wa ma ta'kuluhul an'amu wa la ya'kuluhun nas, yang enggak mungkin dimakan oleh manusia. Kadang ada apa yang dimakan hewan tapi manusia juga ikut makannya, ada enggak? Apa? Rebutan dong nanti. Apa yang hewan suka makan itu kita juga memakan yang konsumsinya. Hah? Pisang. Pisang ya? Ya, pisang. Ada hewan yang suka pisang, kita juga mengkonsumsi pisang. Apa buah apa lagi? Kacang-kacangan, ya, kita makan kacang. Ada dari makhluk Allah, dari hewan yang makan kacang. Tapi kalau ab, kata beliau di sini, adalah makanan yang khusus. Ya, khusus bagi an'am, bagi hewan ternak tersebut yang manusia enggak memakannya. Apa itu? Rumput. Ya kan? Manusia makan rumput kah? Kangkung, makan kangkung ya. Kangkung lainnya. Taib, itu dia, intinya itu ab. Allahu a'lam bishawab. Walaupun di sini lihat catatan kaki, wa ma ta'kuluhul an'amu wastadalla lahu biqaulihi ta'ala wa fakihatan wa abba mata'an lakum li an'amikum. Faqala ba'du al-ulama, ya, faqala ba'dul ulama innal fakihata mata'un lana wal abbu li an'amina. Sebagian ulama berkata bahwasanya sesungguhnya fakihah mata'un lana, merupakan kesenangan bagi kita. Jadi kita senang dengan fakihah, beli buah, hadiah pakai buah. Rasa sayang, ungkapkan rasa sayang pakai buah. Ya, beli buah-buahan dirangkai. Nah, ini merupakan mata'un lana. Wal abbu li an'amina. Adapun al abbu li an'amina, untuk hewan-hewan peliharaan kita, untuk hewan ternak kita. Ada sebagian ulama berkata demikian. Taib. Nah, demikian.
Ya, mata'an lakum wa li'an'amikum. Setelah Allah Ta'ala berfirman wa fakihatan wa abba, ini masih ada kaitannya dengan fa'anbatna. Jadi panjang ya, yang masih atof dengan fa'anbatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla. Ini semua kembali kepada fi'il fa'anbatna, anbata. Sampai kemana? Sampai wa fakihatan wa abba. Nah, mata'an lakum wa li'an'amikum. Maka mata'an di sini tidak mengikuti wa abban wa fakihatan. Apa i'rabnya mata'an ini? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Apa? Sebenarnya. Maf'ul ajli. Bisa saja. Ada jawaban yang lain. Apa takdirnya? Siddiq. Maf'ul ajlih apa takdir fi'ilnya? Enggak keren. Ada jawaban yang lain? Hal. Apa takdir fi'ilnya? Enggak mantap juga. Iya. Takdirkan fi'ilnya matta'na, ya, matta'na lakum bidzalika mata'an. Berarti apa? Bisa maf'ul mutlak yang fi'ilnya mahzuf. Ya. Dengan menggunakan masdarnya. Matta'na lakum bidzalika mata'an. Sama seperti itu. Sobabnal ma' sobban, syaqaqnal ardo syaqqan, syaqqa ya syuqqu syaqqan, sobba ya subbu sobban, masdar. Ya, lebih ke sana insyaallah. Wallahu a'lam. Jadi ada fiil yang mahdhuf di situ. Bahwasanya kami jadikan itu sebagai mata untuk kalian. Apa itu mata? Ya, kesenangan, sudah lewat ya. Yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan sebagai perhiasan dan yang semisalnya, sebagai gembiraan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Sebagai mata untuk kalian, sebagai kesenangan, sebagai barang yang berharga bagi kalian dan bagi an'am, bagi hewan-hewan ternak kalian. Nah, kemudian kita melihat di sini beberapa as'ilah wa ajwibah, soal jawab, karena beliau memilih metode tanya jawab di sini. As-su'al, ma hiya silatu hadhil ayat anna sababnal ma'a sabba bima qablaha. Apa kaitannya ayat-ayat ini anna sababnal ma'a sabba dengan apa sebelumnya, dengan ayat sebelumnya. Anna sababnal ma'a sabba, apa hubungannya sama falyanzuril insanu ila ta'ami? Ya. Bima qablaha. Taib. Al-jawab, kata beliau, jawabannya hadhil ayatu tafsiriyah lima qablaha. Ayat-ayat ini merupakan tafsir terhadap ayat sebelumnya. Ya, jadi apa kaitannya? Apa hubungannya? Kok anna sababnal ma'a sabba, kami yang telah menurunkan air dan seterusnya. Apa hubungannya dengan ayat sebelumnya? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia menazar, memperhatikan, melihat ya terhadap makanannya, ila ta'am. Jadi kita diperintahkan berdasarkan ayat ini hendaknya insan melihat makanannya. Ya, kenapa enggak disebutkan minuman? Falyanzuril insanu ila ta'ami wasyarabi. Berarti kalau minuman enggak perlu diperhatikan, enggak perlu dilihat. Saya bisa jawab? Iya. Karena minuman mengikuti hukum makanan. Ya, minuman mengikuti hukum makanan. Jadi air yang sudah diolah menjadi air minum, yang air itu mungkin air yang mutlak saja, kemudian dikelola jadi air minum, hukumnya sama seperti hukum makanan. Harus dihormati, dimuliakan, ya kan? Tidak boleh dijadikan sebagai media untuk bersihkan najis. Antum cebok pakai air teh, enggak adab itu. Ya, sama halnya seperti antum misalnya istijmar pakai 3 potong kue. Ya. Antum mungkin bisa dapati hikmah kenapa Rasulullah SAW melarang kita istijmar
dengan menggunakan tulang. Kan nggak boleh kan? Boleh atau tidak? Cebok dengan menggunakan tulang kan batu. Yang boleh kan 3 batu atau yang semisalnya. Tapi yang tidak boleh benda-benda apa? Tulang sama apa? Bukan tulang saya ya. Tulang sama apa? Kotoran hewan yang sudah kering, najis. Ya, seperti himar. Rasulullah pernah minta dibawakan 3 buah batu oleh sahabat, 2 batu asli, 1 batu palsu. Maksudnya palsu di sini kotoran himar, keledai yang sudah jadi batu, yang sudah kering. Kata beliau, hadhihi rijs, ini najis. Maka tidak boleh istijmar dengan menggunakan kotoran hewan yang sudah membatu ataupun dengan tulang. Kenapa nggak boleh? Makanan jin. Lah kalau makanan jin saja nggak boleh dijadikan alat atau media untuk membersihkan najis, lalu bagaimana makanan manusia boleh? Makanan manusia juga lebih nggak boleh lagi. Makanan jin saja nggak boleh kita gunakan sebagai apa? Istinja. Ya, ini nggak adab sama jin namanya. Ya, tidak ada adabnya sama bangsa jin. Makanan mereka kok dibuat untuk cebok. Lalu bagaimana dengan makanan manusia? Nah, syarab, minuman dari air yang sudah diambil, yang awalnya air mutlak silahkan. Air mutlak silahkan. Ya, boleh dipakai untuk istinja, air yang ada di toilet, di kamar mandi itu silahkan. Tapi kalau sudah dikelola menjadi air minum, maka tidak boleh dipakai untuk membersihkan najis seperti itu. Nah, itu tidak adab namanya dengan makanan, karena hukum minuman itu sama dengan hukum makanan. Sehingga cukup dalam ayat-ayat ini disebutkan hanya makanan saja. Tu'ami, tidaklah syarabi. Ya, itu dia. Naam, wallahu a'lam bishawab. Ya, sehingga di sini falyanzurul insanu ila tu'ami. Kaitannya apa? Antara anna sababnal ma'a sabba. Kata beliau di sini, hadhil ayat tafsiriyah lima qablaha. Fal ma'na hadhihi kaifiyatu san'i ta'ami lil insani kanat awalan bisabbil ma'. Ayat ini merupakan tafsir terhadap ayat sebelumnya. Maknanya gimana? Bahwasanya ini merupakan kaifiyat atau tata cara pembuatan makanan untuk manusia. Bagaimana kaifiyah san'it ta'am lil insan? Dengan cara diturunkan air dulu dari langit. Kalau enggak makan kita. Antum. Ya, kalau enggak kita enggak bisa dapat makanan. Coba antum bayangkan kalau air itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kira-kira? Mulai gelisah, resah, hewan-hewan mulai mendongakkan kepala ke langit. Iya kan? Mulai mendongakkan hewan itu mendongakkan kepalanya ke langit. Kalau sudah mulai kering, tak menumbuhkan lagi, tanah tidak menumbuhkan lagi, apa yang harus mereka makan? Mereka harus menjilat-jilat ya tanah-tanah yang basah. Tumbuhan bumi tidak menumbuhkan lagi tanamannya, tidak ada tumbuhannya, enggak ada rumputnya, tidak ada buah-buahannya. Manusia juga sudah mulai mengangkat tangannya ke langit, hujan, aghithna. Ya, terputus kehidupan. Bisa menyebabkan apa? Ya, kematian. Nah, jadi ini dia yang harus diperhatikan. Jadi kata beliau kaitannya itu dengan sebelumnya. Jadi ada hubungannya makanan manusia. Coba manusia itu perhatikan kepada makanannya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyebutkan air diturunkan. Kan begitu ya, air turunkan dari langit. Nah, ini perhatikan. Ini merupakan kaifiyatu san'it ta'am lil insan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memproses makanan untuk manusia itu dimulai dari air duluan diturunkan. Urutannya. Anna sababnal ma'a sabba. Itu dia kaitannya. Ya. Jadi kata beliau hadhihi kaifiyatu san'it ta'ami lil insani kanat awalan bisabbil ma'. Awal yang pertama kali kaifiyah san'it ta'am lil insan dengan cara apa? Bisabbil ma'. Ditumpahkan dulu air. Ya, sama seperti ketika antum ingin membuat ya satu jenis makanan lah, kue, tepung udah. Gimana? Tuang dulu air, ya kan? Baru dapat diaduk. Lah gimana? Antum mau buat kue, mau buat roti, yang hanya ada tepung, air enggak ada. Bisa atau tidak? Enggak bisa, cuma disebar-sebar begini jadi debu. Dituang dulu air. Kan begitu cara buat makanan kan? Dituang dulu air ke media tepungnya.
ya, kemudian dibelah-belah, ya atau tidak? Supaya air itu meresap masuk ke dalam, kemudian antum aduk sampai air itu merata ke seluruh tepung, kemudian dikasih lagi ini, kasih itu untuk pelengkapnya, sehingga jadilah dia adonan yang siap untuk dimasak. Kemudian dimasak harum, wangi, jadilah dia makanan roti goreng. Kemudian konsumsi terus, proses sampai keluar ampas, ya atau tidak? Itu kita ketika mengolah makanan tersebut. Ini dia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kanat awalan bisabbil ma, summa syaqqul ardi. Kemudian setelah Allah tumpahkan air, kemudian pembelahan bumi dibelah. Supaya apa? Supaya sempurna air itu meresap sampai ke dalam, memberikan manfaat, fungsi kepada tanah tadi, supaya tanah itu bisa hidup. Ya, tanah itu bisa hidup dan bisa menumbuhkan dengan sebab itu tadi. Ya, bisa tumbuh dia. Jadi merekah, jadi hidup dia, basah, bisa menumbuhkan. Taib, itu dia. Bisa diolah. Summa syaqqul ardi, summa bi'inbatin habban wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan. Kemudian proses selanjutnya dengan menumbuhkan biji-bijian, kurma, qad tadi ya, zaitun, nakhl, hadaiqul bafaqih, hada abban, wallahu a'lam, kata beliau. Taib, itu dia. Kaitannya anna sababnal ma'a sabba dengan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia perhatikan makanannya. Tiba-tiba kami yang turunkan hujan. Kami turunkan hujan. Apa hubungannya? Ternyata ya, kaifiyah san'it ta'am lil insan, tata cara pembuatan makanan untuk manusia yang Allah Ta'ala ciptakan, makanan itu untuk manusia yang Allah tumbuhkan, prosesnya diawali dari diturunkan dulu air dari langit, turunkan dulu airnya. Kalau ini enggak diturunkan, enggak keluar buah-buahannya, enggak keluar makanan-makanannya, enggak bisa makan manusia, enggak makan kita. Karena sesungguhnya makanan itu semua berasal dari apa yang ada di bawah kita ini, dari bumi, ya, dari bumi. Taib. Nah, demikian ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian soal yang berikutnya. Pahamin ya, kata beliau. As-su'al mal muradu bil ma'il madhkur fi qoulihi ta'ala anna sababna al-ma'a sabba. Apa yang dimaksud dengan air yang disebutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, anna sababna al-ma'a sabban. Apa yang dimaksud dengan air? Al-jawab al-muradu al-ghaithun nazilu minas sama. Yang dimaksud ma' di sini adalah ghaith. Ya, hujan. Nama-nama hujan kan ada banyak, mator, ghaith, ya, sayyib, ya, sayyiban nafi'ah, itu dia ghaith. Al-ghaith itu lebih kepada makna hujan yang deras. Ya, hujan yang deras, ghaith. Jadi yang dimaksud ma' di sini apalagi dengan qarinah fiilnya sobba. Karena makna sobba itu apa? Menumpahkan, sobba, subbul ma'. Juz subbal ma, tuangkan, tumpahkan air. Ya. Jadi itu dimaksud al-ma' di sini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-63, Allah taala berfirman, alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari langit ma, air, fatusbihul ardu mukhdarratan, sehingga bumi ini menjadi hijau ranau. Insyaallah, mukhdarrah. Ya, alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an. Tidakkah engkau perhatikan, engkau lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari langit air. Itu yang dimaksud ghaith, ya. Anna sababna al-ma'a sabba fatusbihul ardu mukhdarrah, sehingga bumi ini menjadi apa? Akhdar, menjadi hijau ranau. Hijau, kita lihat tuh hijau, masyaallah indahnya. Kemudian dibakar oleh manusia. Kebakaran hutan. Taib. Nah, di sini ada catatan tambahan. Kita belum bacakan tadi ya.
Hada wa qad warada an Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu min iddati turukin sahihatin ilaihi bila raibin inda Tabari wal Hakim wa Abi Ubaid al-Qasim ibn Salam wa ibn Sa'ad wa Sa'id ibn Mansur fi tafsiri wa ghairihim annahu qara'a. Bahwasanya ada riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan beberapa jalur periwayatan yang sahih insyaallah tanpa diragukan lagi menurut Imam Tabari, Al-Hakim dan yang lainnya, bahwa Umar bin Khattab pernah membaca ayat tadi, wa fakihatan wa abba. Faqala, apa kata Umar? Ammal fakihah faqad arafnaha. Adapun fakihah kami udah faham. Famal ab. Maka kata dia, apa ini ab? Wa ma'ahu 'asa fi yadihi, sementara di tangannya Umar ada tongkat. Summa qala, kemudian dia berkata, la amruka ya Ibn al-Khattab inna hadza lahu takalluf. Ya, demi Allah wahai Ibn al-Khattab, sesungguhnya ini perbuatan yang memberat-beratkan. Wa alqal 'asa min yadihi, sambil dia melempar tongkat yang ada di tangannya. Enggak usah dipikirkan ini. Memberatkan ini, apa itu abba? Coba bayangkan setingkat Umar bin Khattab, ya, tidak mau terlalu takalluf jika memang enggak sampai ilmunya. Ya, takalluf itu terlalu memberat-beratkan. Ya. Taib, Allahu a'lam bishawab. Nah, sini juga ada riwayat dari Abu Bakar, tapi menurut beliau asarnya ini dhaif, ya, asarnya ini dhaif. Nah, jadi itu dia ya, yang dimaksud dengan anna sababnal ma'a sabba. Al-ma' di sini al-ghaithun nazilu minas sama'. Jelas ya. Kemudian yang berikutnya, as-su'al, ma hiya faidatu tawjihil insan ila nazari ila ta'amihi? Apa faidah mengarahkan manusia untuk melihat makanannya? Apa faedahnya? Apa faedah tawjihul insan, faidatu tawjihil insan ila nazari ila ta'ami? Al-jawab, kata beliau, jawabannya, kok kita diarahkan untuk memperhatikan makanan? Jawabannya, kata beliau, hatta yatabayyana lahu wajhul i'jazi fi ta'amih, sehingga jelas bagi manusia sisi mukjizat pada makanannya. Ya, ada si mukjizat di sana dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat sudah kita bahas waktu itu adalah untuk melemahkan tanda-tanda kebesaran Allah, untuk melemahkan orang-orang yang ingkar dengan Allah. Namanya a'jaz, kan melemahkan. Ya, ajaz, mukjizat. Kalau dalam Al-Qur'an enggak ada disebutkan mukjizat. Antum tak akan temukan kalimat mukjizat dalam Al-Qur'an. Tapi apa ungkapannya? Ayat. Fa'arahul ayatal kubra, yakni mukjizat al-kubra. Maka Allah memperlihatkan, ya, ataupun Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan tanda kebesaran Allah, mukjizatnya. Taib. Nah, jadi sisi arahan, kenapa diarahkan? Apa faedahnya mengarahkan manusia untuk melihat makanannya? Kata beliau, agar jelas bagi manusia kehebatan dari proses penciptaan makanan tersebut. Wa kaifa tayassara lahu hadha at-ta'am wa kaifa hayyun lahu, sehingga ya manusia bisa mengetahui bagaimana kemudahan bagi manusia itu terhadap makanan ini. Tayassara lahu hadha at-ta'am, makanan ini gampang bagi manusia. Wa kaifa hayyun lahu, bagaimana proses kejadiannya. Ya, hayyun atau hayatun, bagaimana keadaan makan, kok bisa jadi makan itu, gimana prosesnya. Nah, itu tujuannya. Tujuan manusia diarahkan agar memperhatikan apa? Makanan. Jadi jangan cuma makan saja, itu maksudnya. Coba perhatikan supaya tambah besar pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makanan ini dengan proses yang cukup panjang tadi. Apa itu? Turunkan air dulu, dibelah dulu buminya, dipecah sehingga meresaplah air hujan tadi ke dalam ya dasar bumi sehingga basahlah bumi. Kemudian terjadi proses di sana, menumbuhkan, tumbuhlah tadi biji-bijian, buah-buahan, pohon yang merambat ataupun yang seterusnya sebagai makanan, sebagai mata' bagi kita dan bagi hewan-hewan ternak kita. Itu dia. Wa min ahlil ilmi man qala, di antara ahlul ilmi ada yang berkata, innal murada
Taujihun nadharil insan ila madkhali ta'amihi wa makhrajihi. Dari sebagian ahlul ilmi ada yang berkata bahwasanya yang dimaksud mengarahkan pandangan manusia kepada apa? Ila madkhali ta'amihi. Perhatikan tempat masuk makanannya, wa makhrajihi, ya, tempat keluarnya. Perhatikan semua, dari mana masuknya, dari mana keluarnya. Itu coba perhatikan. Ya, sehingga terkadang ayat ini juga dipakai untuk sisi ya kesehatan. Dari sisi kesehatan dalam Islam. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga sangat memperhatikan makanan, baik itu secara kasbut ta'am, usaha makanannya itu gimana? Dari halal ataukah yang haram? Demikian juga dari zatnya, ya, apakah makanan itu dari zat yang halal atau yang haram? Atau yang lebih spesifik lagi, tidak hanya halal haramnya saja, akan tapi zatnya dilihat apakah memang merugikan makanan itu kalau kebanyakan, ya, ataukah cukup sedikit saja, atau bagaimana? Itu kan perlu diperhatikan. Makanan itu asal hukumnya, asal muasalnya adalah mubah, boleh, halal. Tapi apabila dia israf, itulah yang berbahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan makan minum dengan israf. Ya, wa kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Tidak digandengkan dengan tabdzir. Wa tabdzir lain lagi dia gandengannya. Kalau tabdzir itu innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sungguhnya perbuatan tabdzir temannya setan. Tapi israf, tabdzir sama israf kan hampir mirip maknanya. Apa itu? Berlebihan, mengamburkan. Ya. Tapi israf Allah Ta'ala gunakan untuk makan minum. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Jangan israf, kata Allah. Jangan berlebihan. Kenapa? Allah enggak suka. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak suka, akhirnya enggak sehat. Ya, makan berlebihan, minum berlebihan. Walaupun asal muasalnya makan minum adalah perkara yang mubah saja, boleh saja, silakan antum makan yang halal-halal silahkan. Tapi toyib enggak? Kadang sering gitu ya, halalan toyiban. Toyib enggak kalau yang halal ini dimakan berlebihan? Ya, israf. Tapi kalau sekedarnya saja, contoh misalnya apa? Contoh misalnya saroton. Tahu saroton ya? Kepiting. Ya, boleh atau tidak dimakan? Boleh. Tapi sedikit aja. Dah, pergi. Selebihnya bagi yang lain. Itu berbahaya atau tidak? Tidak berbahaya. Puas atau tidak? Puas. Alhamdulillah. Insyaallah kepiting, rebus kepiting ini, tapi sedikit aja. Tapi kalau banyak, wah, besok-besoknya ya, tensi diukur. Silahkan. Nah, itu dia. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Perhatikan. Jadi silahkan makan minum, tapi dibatasi, itu dia tadi. Makanya Allah menggandengkannya dengan israf, jangan kelebihan. Rasulullah juga mengatakan kalau makan itu bagi tigalah perutnya. Iya, jangan semua isi makanan 50 makanan, 50 minuman, nggak bisa nafas. Sakit jadinya kan? Jadi membuahkan apa? Sakit. Baik, itu dia. Ini dia. Ini kata beliau, ya. Jadi maksudnya apa? Untuk mengarahkan pandangan manusia kepada madkhali ta'ami wa makhrajihi, masuk dan keluarnya itu perhatian. Berapa yang harus kita masukkan makanan, perhatiin. Berapa yang harus keluar, diperhatikan. Itu maksudnya. Kaifa dakhala wa kaifa kanat halatuhu 'inda dukhul. Bagaimana masuknya makanan tadi, bagaimana kondisinya saat-saat masuk tadi. Perhatikan. Kaifa kharaja, gimana keluarnya. Wa kaifa kanat halatuhu 'indal khuruj, dan bagaimana kondisinya ketika dia keluar nanti. Ya, kan ada makanan-makanan yang memang menyebabkan susahnya keluar makanan yang lainnya, ya atau tidak? Ampas itu susah keluar. Ada kan makanan seperti itu? Ada. Nah, itu diperhatiin. Sehingga kata beliau di sini, wa min hada khurujun nas inda qudumil maulud. Dari sini juga kita dapati keluarnya manusia ya saat kedatangan atau saat kelahiran, ibtihajuhum bih wa iqbaluhum alaih. Gembiranya manusia ketika manusia itu keluar, mereka menyambutnya. Summa ba'da dafnihi tazharu minhu raihah karihah. Kemudian setelah dia meninggal dunia, dia dikuburkan, maka yang terlihat hanyalah bau busuknya saja, bau yang tidak enak. Wa yadharu natnu wa yafirruna minhu ayyuma firar. Ya, kemudian orang-orang pun lari darinya. Ya, itulah dia manusia yang selama ini disuap dengan makanan enak-enak, ujung-ujungnya juga jadi apa? Jadi bangkai, jifah.
Ya, jadi mayat yang membusuk bau ditinggalkan oleh manusia, ya, dijauhi oleh manusia yang dahulunya didekati, dipegang, disentuh, dipeluk, didekap, tapi setelah meninggal ditinggalkan. Ya, ditinggalkan menjadi bangkai, busuk, ya, dan seterusnya. Tidak ada yang suka sama mayat itu kemudian dekat-dekat di sana, ya pastinya akan pergi. Itulah dia ujung dari kehidupan manusia. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Maka yang terpenting bukanlah itunya, bukan pada makanannya, akan tapi pada amal saleh. Itu dia. Taib, terakhir kata beliau di sini, soal hunaka aujuhu tatabuqin baina qawlihi ta'ala min nutfatin khalaqahu faqaddarahu thumma as-sabila yassarahu wa baina qawlihi ta'ala anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba al-ayat waddih aujahat tatabuqi hadihi. Kata beliau, di sana ada sisi keserasian antara firman Allah Ta'ala min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara. Nah, apa kecocokan kesesuaiannya dengan firman Allah anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa dan seterusnya. Waddih aujahat tatabuqi hadihi. Jelaskan apa sisi kesamaan antara ayat yang menceritakan penciptaan manusia dengan ayat yang menyebutkan penciptaan makanan manusia. Apa sisi kecocokannya, tatobuknya, mutabaqahnya di sini? Ya kan hampir mirip ini. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita sebut tadi itu menyebutkan tentang ya bagaimana manusia sebelumnya yang pernah kita bahas. Nah, itu dia. Ya, min nutfatin khalaqahu faqadar qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manusia tadi sampai kepada apa? Fa akbarahu thumma idza syaa'a ansyarahu kalla lamma yaqdima amarahu. Kemudian falyanzuril insanu ila ta'ami. Ini apa kecocokan antara ya rombongan ayat ini dengan rombongan ayat berikutnya yang menceritakan tentang manusia, menceritakan dengan makanan manusia. Apa kesesuaiannya? Kata beliau, aujuhu hadhihi tatabuqi tatamassalu fi anna kayfiyatal khalqil insan tushabihu kayfiyata khalqit ta'am. Sisi kesamaannya yakni menyerupakan antara cara penciptaan manusia, kayfiyat penciptaan manusia itu menyerupai cara penciptaan makanan manusia. Jadi sisi kesamaannya manusia diciptakan, proses penciptaannya dengan proses penciptaan makanan manusia itu ada sisi kesamaan. Ya, coba lihat kata beliau. Faqasful mani fir rahim al-madhkur fi qouli ta'ala min nutfatin khalaqahu. Ya. Dilemparkannya mani tadi, dipuncratkannya mani dalam rahim seperti yang disebutkan dalam firman Allah min nutfatin khalaqah. Dari nutfah Allah Ta'ala menciptakannya. Bagaimana? Yaitu air yang ditumpahkan ke dalam rahim. Ya, air yang ditumpahkan ke dalam rahim, masuk ke dalam rahim. Yutabiqu, dan ini mencocoki sabbal ma'i minas sama'i ilal ardil madhkur fi qouli ta'ala anna sababnal ma'a sabba. Ini sama seperti dilemparkannya air, ditumpahkannya air dari langit ke bumi, kemudian bumi dipecah. Itu sama seperti air mani yang dipuncratkan. Falyanzuril insanu dalam surat At-Tariq itu apa coba dalam surat At-Tariq itu? Mimma khuliq itu apa artinya? Kok falyanzuril lain itu? Apa surat At-Tariq? Apa pakai kan? Falyanzur ya, bukan? Apa? Coba. Kok bengong semua? Falyanzuril insanu sama kan berarti? Sama-sama pakai lam amr ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Iya. Nah, khawatir iltibas ya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Cobalah hendaknya manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya, khuliqa min ma'in dafiq, diciptakan dari air yang terpuncrat. Ya, min baini sulbi wa
wat taraib, yaitu dari sulbi, airnya dari sulbi laki-laki minar rijal, wat taraib minan nisa, ya. Jadi dipunceratkan, jadi disiramkan air tersebut, mani tadi disiramkan masuk ke dalam rahim. Nah demikian juga ini anna sababnal ma'a sabba, Allah Subhanahu wa taala menyiramkan air dari langit masuk ke dalam bumi. Ini sisi kesamaannya. Sehingga dari dalam bumi, dari perut bumi tadi yang sudah masuk air dari perut bumi tadi, maka dia mengeluarkan tumbuhan, lahirlah tumbuh. Ya, lahir dan tumbuhlah tanaman, pohon, buah-buahan. Nah, ini sisi kesamaannya kata beliau. Ya, ini sisi kesamaannya. Taib. Wa taysiru sabilil khuruji lahu min batni ummihi al-madhkur fi qouli ta'ala thumma as-sabila yassara min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara. Kemudian as-sabil yassara. Ada sebagian ulama tafsir menafsirkan apa? Thumma as-sabila yassara itu apa? Yassar yakni taysir sabil fi khurujil insan min batni ummihi. Seperti yang sudah kita lewati. Ada yang menafsirkan sabil di sini Allah Ta'ala yang telah memberikan taisir, kemudahan saat manusia keluar dari perut ibunya sehingga dibawakan ke sini. Yani yutabiqu khurujan nabat minal ardil mazkur fi qouli ta'ala tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi itu. Ya, kami belah bumi itu sehingga dia bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Taib. Itu dia sisi kesamaannya. Wa taqdiru khalqil insan wa kitabatu ajalihi wa rizqihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Kemudian manusia ditakdirkan ya di dalam kitabnya, dalam catatannya, ajalnya, rizki, amal, apakah dia celaka ataukah bahagia. Wa kadzalika taqdiruhu dzakaran aw untha, ditakdirkan pula laki-laki ataukah dia perempuan. Wa taqdirun nutfati hal hiya makhlaqatun aw ghairu makhlaqatin. Kemudian ditakdirkan apakah dia dijadikan makhluk atau ya tidak dijadikan makhluk. Wa taqdiru suratihi, kemudian ditakdirkan bentuknya, wa tulihi wa qasrihi, panjang ataukah pendeknya. Wa nahwu dzalika kullih al-madhkur fi qouli ta'ala faqaddarahu. Ya, ini semuanya terkandung dalam firman Allah tadi faqaddarahu. Ya, tadi sambungan dari ayat sebelumnya tadi min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Yutabiqu asnafat ta'ami allati nabatat minal ardil madhkura fi qoulihi ta'ala fa anbatna fiha habba wa inaba wallahu a'lam. Ini sesuai dengan sifat-sifat makanan yang tumbuh dari bumi ini seperti yang disebutkan fa ambatna fiha habba, kami tumbuhkan dari bumi tadi, kami keluarkan biji-bijian, anggur, pohon, kebun, khotbah, ya, tumbuhan-tumbuhan merambat dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, sama seperti lahirnya manusia, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang samar-samar antara hitam dan putih, ya, ada hitam muda, hitam tua, ada putih muda, putih tua katanya, dan seterusnya, bermacam-macam dari penciptaan manusia. Taib. Ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang terusnya, banyak jenis-jenis manusia. Wallahu a'lam kata beliau. Ya, Allahu a'lam. Taib, cukup ya sampai di sini insyaallah. Alhamdulillah kita telah selesaikan tafsir dari surat Abasa dari ayat 24 sampai ke ayat 32. Insyaallah nanti kita lanjutkan di ayat berikutnya dari ayat 33 fa idza ja'atis sakhah dan sampai ke ayat 42. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.